Pasundan. Nama ini lekat dengan keindahan. Fenomenolog kelahiran Delft, Belanda, Mau Brouwer, mengungkapkan kekagumannya dengan menulis Bumi Pasundan lahir saat Tuhan sedang tersenyum. Di balik keindahan alamnya, Bumi Pasundan menyimpan cerita dan sejarah peradaban masa lampau. Salah satu peninggalan yang masih tersisa adalah jejak Danau Bandung Purba. Penelitian dan temuan para ahli geologi menunjukkan bentang alam kawasan Bandung dan sekitarnya memiliki bentuk menyerupai mangkuk raksasa, membentang dari Nagreg di sebelah timur sampai pada Larang di sebelah barat. Danau Bandung Purba itu mulai terbentuk 105.000 tahun yang lalu setelah Gunung Sunda meletus. Gunung Sunda itu gunung api yang tingginya sampai 4.000 meter di atas permukaan laut. Meletus dahsyat, tipe letusannya Plinian yang gas gunung apinya tinggi. Lalu material dari tubuh gunung apinya dihamburkan ke angkasa, ke langit ini. Lalu turun menjadi lahar ketika bercampur air. Dan lahar itulah yang seketika membendung sungai yang sekarang bernama Citarum. Lalu terbentuk Danau Bandung Purba Barat dan Bandung Purba Timur yang dipisahkan oleh Pematang Tengah. Pematang Tengah itu gunung-gunung api intrusif, salah satunya adalah Gunung Lagadar. Posisi Lagadar itu di selatan kota Cimahi, di sekitar Nanjung. Ya. Danau Bandung Purba tergenang itu mulai 105.000 tahun yang lalu sampai bobol 16.000 tahun yang lalu. Jadi selama hampir 90.000 tahun itulah dasar cekungan Bandung sampai ketinggian 725 meter DPL tergenang. Jadi asalnya permukaannya itu bergelombang. Ada lembah, ada bukit. Dan oleh material letusan gunung api dan material endapan lainnya maka mengendap menjadi lumpur yang bahasa Sundanya letak. Mengendap sangat tebal, ada yang sampai 100 meter lebih. Jadi setelah Danau Bandung Purba bobol, tidak langsung surut, tapi ada bagian yang surut, ada bagian yang berupa rawa-rawa, berupa ranca. Ada yang berupa sabana, padang rumput, sehingga binatang-binatang yang besar itu bisa hidup di tempat itu. Di sebelah utara Cigondewa ada fosil geraham gajah. Berarti pada masa lalu di Bandung tuh ada gajah. Kalau melihat fosilnya di dasar Citarum itu ditemukan yang sekarang namanya itu kuda Nil. Pernah hidup di Bandung. Jadi bisa dibayangkan kuda Nil saja pernah hidup di Bandung. Selain penemuan fosil binatang, para peneliti juga menemukan jejak kehidupan manusia purba di sekitar cekungan Bandung. Jejak mereka berupa perkakas yang terbuat dari batu obsidian, yaitu batu kaca vulkanik yang terbentuk dari ekstruksi lava yang mendingin secara cepat. Di zaman prasejarah, batu ini sering digunakan sebagai senjata dan perkakas sehari-hari. Obsidian ditemukan di banyak titik di tepian Bandung Purba. Salah satu titik penemuan ada di Gua Pawon. Dalam bahasa Sunda, Pawon berarti dapur. Masyarakat sekitar menyematkan nama itu karena di langit-langit gua ini terdapat lubang besar yang menyerupai lubang perapian di dapur. Diduga, Gua Karst berumur sekitar 27 juta tahun ini menjadi tempat tinggal manusia Bandung pada masa prasejarah. Nah, mengapa disebut Pawon? Karena hasil riset memprediksi bahwa di dalam Gua Pawon itu batu-batunya, artefak-artefaknya itu kebanyakan menyerupai perkakas dapur.
Di dalam Gua Pawon, peneliti menemukan 5 kerangka manusia purba dan bermacam artefak yang mewakili masa Mesolitik dan Neolitik. Menurut Bahtiar, berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manusia purba pada zaman itu sudah mengenal tradisi berburu. Di gua ini juga ditemukan arang. Ini menunjukkan manusia Gua Pawon sudah mengenal budaya api. Penemuan oker, yaitu tanah berwarna yang diduga bekas menghaluskan tanah, menjadi tanda bahwa mereka juga mengenal budaya kecantikan. Di tempat ini juga ditemukan kalung dari taring dan gigi ikan hiu yang sudah diberi lubang. Temuan ini menunjukkan manusia di Gua Pawon sudah memperhitungkan kegagahan dan keperwiraan. Penemuan jejak masa lampau merupakan penunjuk bahwa manusia yang hidup di sekitar cekungan Bandung sudah memiliki budaya yang tinggi, mulai dari budaya membuat alat, berburu, kuliner, hingga kecantikan. Selain dari hasil kajian sains dan penemuan jejak kehidupan prasejarah, sebagian masyarakat Pasundan juga percaya bahwa terbentuknya Danau Bandung Purba memiliki kaitan erat dengan legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Menurut legenda itu, Danau Bandung Purba terbentuk setelah Sangkuriang diminta oleh Dayang Sumbi membuat danau dan perahu besar dalam satu malam. Dayang Sumbi mengajukan persyaratan mustahil ini untuk menggagalkan keinginan Sangkuriang menikahi dirinya. Dayang Sumbi yang disebutkan memiliki kecantikan yang abadi itu menolak keinginan Sangkuriang setelah mengetahui lelaki itu ternyata anak kandung yang pernah ia usir. Dalam cerita, Sangkuriang yang memiliki rupa-rupa kesaktian menyanggupi persyaratan dari Dayang Sumbi. Ia pun segera bekerja. Pertama kali ia menebang pohon besar untuk membuat perahu. Tumpukan cabang dan ranting pohon bekas membuat perahu di kemudian hari menjelma menjadi Gunung Burangrang. Pun tunggul pohon yang ia tebang berubah menjadi gunung yang disebut Bukit Tunggul. Setelah membuat perahu, Sangkuriang meminta bantuan para makhluk halus untuk membendung aliran sungai Citarum. Dalam tempo singkat, air mulai membentuk danau. Menyaksikan pekerjaan Sangkuriang yang nyaris selesai, Dayang Sumbi cemas. Ia pun memohon pertolongan dewa untuk menggagalkan pekerjaan Sangkuriang. Setelah mendapatkan petunjuk, Dayang Sumbi mengibas-ibaskan buah rarang. Dia pun memaksa ayam jantan berkokok. Hal ini membuat para makhluk halus ketakutan karena menyangka fajar telah tiba. Mereka pun lari meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Sangkuriang yang marah menjebol bendungan di Sanghyang Tikoro. Sumbat aliran sungai Citarum ia lemparkan ke arah timur dan menjadi Gunung Manglayang. Sangkuriang lalu menendang perahu hingga terlempar jauh dan jatuh menelungkup, lalu berubah menjadi gunung yang saat ini dikenal Gunung Tangkuban Perahu. Masih diliputi amarah, Sangkuriang mencari Dayang Sumbi yang berlari dan menghilang di sebuah bukit yang kini dikenal sebagai Gunung Putri. Sangkuriang yang gagal menghilang ke alam gaib. Cerita dalam legenda ini begitu detail dan runut menceritakan asal-usul terbentuknya Danau Bandung Purba. Di mata Anggi Ernawan, legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi sesungguhnya mengandung pesan dan nilai moral yang sangat penting bagi masyarakat Sunda. Secara harfiah, dewa itu adalah satu sosok yang memiliki kemampuan lebih di atas rata-rata. Ya, kalau secara personal pribadi saya bisa menyebutkan bahwa dewa itu adalah paranormal, memiliki kekuatan khusus. Ketika beliau melakukan sesuatu hal, ada yang bisa dibereskan hanya oleh beliau gitu. Nah, itu dewa. Dewa kencing, nyangklung, diminum, cenah diinum, cenah ku babi. Ari babi teh nyaeta sosok yang perspektif sebuah kerendahan, kerendahan dalam sebuah kasta. Nah, diminum air seninya. Kok diminum bisa hamil?
Nah, ini adalah clue di mana bahwa cerita mitos tersebut kita kaji. Seorang yang terhormat bisa jadi melakukan perzinahan. Akhirnya terlahirlah, hamil, lahirlah Dayang Sumbi. Anak itu adalah anak haram, dibawa oleh keluarganya sang dewa, tapi tidak diakuin oleh keluarga di kahyangan. Di kahyangan itu, ka itu adalah kata depan, hyang itu adalah sucian, di tempat kesucian. Bisa jadi itu adalah keraton gitu atau rumah gitu kan. Ibarat kata misalkan saya berzina, punya anak, anaknya itu dibawa, keluarga saya kan belum tentu nerima gitu, orang itu anak haram gitu kan, dan akhirnya dibuang lagi gitu kan, nggak diakui. Nah, begitupun Dayang Sumbi dalam cerita itu, tapi tidak istilahnya tidak secara real diceritakan ada satu dewa yang berzina, enggak, tapi disimbolkan gitu, disilokakan. Dewa ngompol cai inumna cenah diinum ku babi, cenah tuluy babi nareuneuy cenah gitu. Jeung urang teh percaya we kana gitu. Itulah kekuatan tradisi lisan turun temurun sampai sekarang seperti itu ceritanya. Tetapi ketika dimaknai lebih dalam seperti itu. Menurut Anggi, kisah Sangkuriang merupakan ikhtiar leluhur Sunda untuk membentengi masyarakat dari pengaruh budaya asing. Salah satunya Oedipus kompleks, yaitu praktek menyimpang di mana anak laki-laki memiliki hasrat seksual dan emosional terhadap ibu kandungnya. Kegagalan Sangkuriang memberikan pesan bahwa praktik menyimpang tersebut merupakan perbuatan terlarang. Danau Bandung Purba bukan hanya dibuktikan melalui penemuan fosil dan legenda Sangkuriang. Jejaknya juga dapat dilihat dari penamaan daerah yang berdasarkan karakteristik wilayah atau yang biasa disebut toponimi. Nama-nama tempat itu kan dari alam, dari nama orang, dari tumbuh-tumbuhan. Di kota Bandung, di sekitar Bandung banyak dari nama-nama tempat dari tumbuhan. Seperti Citarum juga kan, yang hulunya di desa Tarumajaya itu karena banyak pohon tarum. Kemudian Cicadas itu kan menunjukkan geografis bahwa dulunya kontur jenis-jenis tanahnya cadas, batu. Kosambi dulunya kan ada pohon kosambi yang besar. Rata-rata itu menjadi ciri udah tungguan di Kosambi. Akhirnya karena lama-lama terkenal itu Kosambi sudah Kosambi. Jadi masyarakat sendiri yang menamainya. Seperti sisa-sisa Bandung Purba kan ada di Bandung ini ada nama ranca-ranca ya, ranca Bolang, ranca Sari. Nah, itu kan menunjukkan bahwa dulunya itu rawa di sana atau bojong. Bojong itu kan ujung atau daratan yang menyodor ke air. Itu kan ciri bahwa dulu ini Danau Bandung gitu. Terus Lengkong misalnya. Lengkong itu kan dataran. Bukan dataran, ada sungai, kemudian sungai itu surut, terus ada seperti darat gitu, itu Lengkong. Cinambo gitu, itu istilah-istilah yang menunjukkan bahwa ini Danau Bandung Purba gitu. Toponimi memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan jati diri bangsa. Toponimi memudahkan masyarakat memahami karakteristik wilayah tempat mereka tinggal. Hidup selaras dengan alam sejatinya menjadi bagian dari pandangan hidup orang Sunda. Hal ini tercermin dari sistem kepercayaan, ilmu pengetahuan, bahasa, kesenian, ekonomi, teknologi, dan lingkungan hidup. Pandangan hidup tersebut diwujudkan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Waktu dulu saya menggarap sawah pakai kebo, sambil menunggangi garu itu Pak, meratakan sawah. Sisi Uwa itu namanya Pak Udeh namanya itu, melantunkan lagu-lagu Sunda zaman dulu itu Pak. Enak sekali itu, gairah sekali cara menggarap sawah itu, menggarapnya waktu menggarap. Terkenang sekali itu Pak. Suatu ketika ada wisatawan dari Bandung, di kota Bandung mau menuju ke Sangyang Toro sana, memberhentikan Sisi Uwa,
Bapak bisa bicara sama kebo itu. Lalu siswa itu diterangkan, diajar dulu gini. Diajar dulu cara bahasa kebo itu, Pak. Bahasa kebo itu. Nah, kenapa kebo bisa menurut sama Bapak gitu. Jadi diajar dulu gitu, nggak sembarangan itu, nggak sembarangan bisa dikerjakan gitu. Simbol juga menjadi bagian dari pandangan hidup orang Sunda. Simbol salah satunya berupa sesaji. Sesaji ini mengandung pesan atau kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur untuk generasi selanjutnya. Kearifan lokal ini telah teruji oleh bentangan waktu. Menurut Profesor Yakob Sumarjo, orang Sunda dikenal sebagai masyarakat ladang pola 3. Kalau orang Jawa itu dulu dari Yunan ya, datang ke Indonesia itu tibanya di daerah dataran rendah yang banyak sungai ya. Nah, sama dengan di tempat asalnya, yaitu bisa membangun sawah. Tapi kalau orang Sunda, orang Minang, orang Toraja sebagainya, orang Bugis dan sebagainya itu di daerah pegunungan, perbukitan ya. Nah, tibanya di situ. Nah, kalau daerah perbukitan mereka hanya bisa nanam padi kering, yaitu padi, tanaman padi yang tidak tergantung dari irigasi, tapi tergantung dari hujan. Nah, karena daerah perbukitan itu banyak hujan, ya. Nah, sehingga masyarakat Sunda itu termasuk masyarakat ladang. Salah satu ciri masyarakat ini memegang kuat falsafah Siger Tengah. Siger Tengah itu harmoni dari dua hal yang bertentangan. Jadi kalau ada perbedaan, pertentangan, ya itu perlu ada siger tengahnya, ada penghubungnya gitu loh. Nah, penghubung itu merupakan harmoni campuran dari dua yang bertentangan tadi. Nah, makanya orang Sunda itu nanti peran perantara itu penting. Dalam kehidupan masyarakat Sunda, perwujudan Siger Tengah dapat dijumpai dalam keseharian, di antaranya pada boboko dan senjata kujang. Boboko ya, boboko itu ada bulatannya, di bawahnya ada perseginya, segi empatnya, kan bertentangan, ini segi empat, ini bulatan, dihubungkan oleh yang setengah bulatan, setengah persegi. Nah, ini yang dianggap sakral itu yang tengah ini, siger tengahnya itu. Bulat lawan persegi, itu akan harmoninya itu, atau siger tengahnya itu memberi keselamatan gitu loh. Itu contohnya kujang dan sebagainya itu nanti, kujang itu sama, kujang itu kan pucuknya tajam-tajam, jadi ini tajam-tajam, tapi yang bawahnya itu tumpul-tumpul. Nah, di sini tengahnya tumpul tajam. Gitu. Ini alat tusuk, ini alat pukul, kombinasi pukul dengan tusuk itu potong. Ya kan? Memotong itu adalah menusuk dan sekaligus memukul. Falsafah hidup sebagaimana disebutkan oleh Profesor Yakob masih dapat ditemui di sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Manglayang. Gunung Manglayang teh gunung abdi purba dumasar kesuburan taneuhna paling tinggi nomor hiji wilayah danau sareng deui aya bukit atau nepi pasiran anu mirip kaldera. Aya di kelebihan-kelebihan anu sajabina anu kapenak di sapertos di dieu aya nu namina puncak bayangan atau nepi Cigedogan disakralkeun prapungkur mah anu bade pacuan kuda ge kadang kawis kudana disarana kadinya diaribakan di dinya. Biasana di tempat-tempat anu dikeramatkeun gitu. Oh, saya ieu berkeramat, dia berenergi. Biasa upami di Talungtik mah si batu-batuna eta batu-batu purba. Si caina teh melewati batu purba eta. Nyobian dideteksi teh sami eta. Biasana mah upami di lembur-lembur sapertos dieu janten memancarkan gelombang Erselana eta tanapi nu beranomali teh berbentuk batu. Di puncak bayangan mah sanes nu berbentuk batu unggul. Nu sapertos cadas wae pas dideteksi teh gelombang Erselana varian nu 5 mikrotesla ke bawah aya 100 mikrotesla ke atas oge aya. Sangat berguna sorna teh upami anu
gelombang Erselna di 35 mikrotesla ke bawah sangat berguna untuk menetralisir pengaruh-pengaruh negatif, pikiran-pikiran negatif, atau penyakit. Upami 100 mikrotesla ke atas sangat berguna untuk mengakselerasi sel otak. Tingkatkan kesadaran, menghening. Dan orang-orang besar tidak menghening. Orang-orang besar jangan tadi keramaian. Aya istilah sakit. Orang yang mendekati kerumunan tak akan jauh dari kerumunan tersebut. Berarti kebiasaan suatu kerumunan, misalkan kesadaran nana rendah, otomatisnya orangnya kacana rendah. Sakinten upami kerumunan eta kesadaran tinggi, orang kesanak tinggi. Tapi orang yang mendekati kerumunan tak akan jauh dari kerumunan tersebut. Sedangkan orang yang menyendiri akan menemukan dirinya tanpa sepengetahuan orang-orang. Orang-orang dulu, orang-orang besar. Mungkin di batu-batu, duduk di batu-batu tertentu, tapi bersandar di batu-batu tertentu. Konon katanya batu itu selain memancarkan gelombang Erselna juga menyimpan data semesta, seolah-olah ngedownload. Ritual budaya juga masih dipraktikkan oleh masyarakat di Patilasan di Pati Ukur, kilometer 0 Citarum. Di tempat ini, ritual dimaknai sebagai napak tilas tradisi yang diwariskan para leluhur. Filosofina ieu 7 sumber mata air teu benten ti pameun teu urang. Urang teh kedah tiasa ngabaca alam semesta ieu. Langkahna karuhun urang kapukur nu disebatna nenek moyang urang. Nah, aya ibu nu teu ngandung, rama nu teu ngayuga, aya ibu nu ngandung, rama nu ngayuga. Datang kadah katingali tarang, unur kadah katingali punuk. Ku Gusti Allah ngan nyebatna di dieu mah da bade bersih ku Gusti nu Maha Suci. Mipit kadah amit ngala kadah bebeja supados hurip diri waras hirup urang. Ari hurip mah sehat, ai waras mah eling. Sehat jiwa ragana eling. Urang teh kanu kumaha-kumahan teu gaduh, ujug, ria, takabur. Karena terang, urang teh hoyong seungit berarti kedah ngitan kasasama makhluk nu aya di alam dunya. Paning upami ngadamel mah kedah pamit heula. Oh aya biji aya kuncena jadi aya kieu-kieuna kedah pamit. Mun bade mati kitu urang teh. Nya kieu-kieuna sabaya babacaan heula. Mimpi kudu amit, Heula kudu menta. ngalat kudu menta. Nya teh da nya tuh nih. Teh sagawaya. Masyarakat Cisameng yang tinggal di sekitar aliran Citarum memiliki tradisi marak, yaitu menangkap ikan secara bersama-sama dengan cara menutup aliran air dari Sanghyang Tikoro. Baheula pengalaman Abah keur budak tahun 57, 58 nepi ka tahun 60-an di mana musim halodo sok diparak teh dina dikuras yang bahasa cai di benung nu asup kana Sanghyangna dihijikeun kana induk kana Citarumna tah ieu di lauk di jero Sanghyang Tikoro teh seueur aya leuwian aya lauk seueur Lauk naon, Pak? lauk bangsa baheula mah colot taras berod sengal baung lalawak genggehek nepi ka rika pang gede-gedena teh aya di dinya teu aya nama teu aya lika teu aya baung teu aya ning kur aya teh nila lauk hinus ayeuna mah lauk anyar. Kemampuan orang Sunda dalam membaca pesan yang tersirat dalam berbagai budaya yang diwariskan para leluhur mereka sesungguhnya menjadi pengingat bahwa manusia sebagai makhluk hidup tidak mungkin lepas dari alam dan Tuhan yang menciptakan. Dengan kesadaran inilah, manusia dapat lebih bijak dalam memahami suatu ritual sebagai peragaan budaya dalam menghormati alam dan kehidupan. Tradisi dan budaya yang tumbuh di sekitar Cekungan Bandung menjadi bukti peradaban masyarakat yang hidup di Tatar ini. Anjeun nyangsian batu
zaman